Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Ramadhani. NIM saya 14.625.00007. Mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Fakultas Teknik, Program Studi Informatika kelas R. Video ini saya akan membuat untuk menuju tugas evaluasi tengah semester UTS mata kuliah pemrograman web yang dibimbing oleh Bapak M. Firdaus, ST Hemkom. Di sini bersifat terbuka dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat serta menjelaskan dua program menggunakan bahasa JavaScript. Melalui tugas ini saya ingin menunjukkan pemahaman saya terhadap logika dasar pemrograman, sehingga dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai source code. Demikian saran singkat dari saya, Muhammad Dani. Saya 14.625.00007 dari kelas R. Selanjutnya mari kita masuk ke pembahasan utama, yaitu ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman JavaScript yang usul program direct Fibonacci, genap dan ganjil. Program ini bertujuan untuk menampilkan deret bagian Fibonacci sebanyak nilai yang kita tentukan, lalu misalkan mana yang termasuk bilangan genap dan mana yang ganjil. Pertama, di baris awal terdapat deklarasi let n sama dengan 15, artinya kita ingin menampilkan 15 bilangan di deret Fibonacci nilai n. Ini bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalnya kalau mau lihat 10 atau 20 bilangan, tinggal ubah angkanya. Selanjutnya pada lab Fibonacci ini 0,1, dua angka itu merupakan dua angka awal dari deret Fibonacci, yaitu 0 dan 1. Deret Fibonacci sendiri adalah deret di mana setiap angka merupakan hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Jadi setelah 0 dan 1, angka berikutnya adalah 1, hasil 0 tambah 1 lalu 2, hasil 1 tambah 1, kemudian 3, hasil 1 tambah 2, dan seterusnya. Setelah itu program membuat perulangan for. Let ini artinya program akan menghitung bilangan Fibonacci mengulang dari indeks kedua sampai ke 14. Karena kita pakai i dan setiap perulangan program akan menambahkan dua angka tersebut Fibonacci di menyimpan ke posisi sekarang Fibonacci ini. Dengan begitu, di akhir peluangan kita sudah punya seluruh deret Fibonacci sebanyak 15 angka. Bagian berikutnya adalah memisahkan bilangan genap dan ganjil. Genap Fibonacci filter
Di filter di JavaScript merupakan untuk mengambil elemen dari array yang memenuhi syarat tertentu. Pada baris pertama, ini artinya kita hanya ambil angka yang habis dibagi 2, yaitu bilangan genap, sedangkan baris kedua ini berarti kita ambil angka yang tidak bisa dibagi 2, yaitu bilangan ganjil. Hasilnya nanti disimpan di 2 variabel genap dan ganjil. Terakhir ada bagian untuk menampilkan di layar dengan konsol log. Konsol log banyak bilangan eksponensi. Misi join digunakan untuk menggabungkan semua elemen array menjadi satu barisan teks, dipisahkan dengan koma supaya tampilannya lebih rapi di konsol. Jadi kalau program ini dijalankan, hasilnya akan menampilkan jumlah bilangan Fibonacci yang dibuat, yaitu 15. Deret lengkap Fibonacci dari 0 sampai 15 sampai ke 650. Bilangan genap dari tersebut, dan terakhir deret bilangan ganjil. Kesimpulannya, program ini sederhana tapi sudah mencakup beberapa konsep dasar JavaScript, yaitu array, perulangan, fungsi filter, dan operasi modulus. Selain itu, program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menampilkan hasil di halaman web, mendapatkan input dari pengguna, atau menampilkan jumlah total bilangan genap dan ganjilnya. Oke, kita lanjut yang tugas kedua. Yaitu program mencetak matriks persegi n xn dengan diagonal utama bernilai 1. Program ini dibuat untuk menampilkan sebuah matriks persegi, yaitu matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama, dan di mana diagonal utama berisi angka 1, sedangkan elemen lainnya 0. Pertama, di bagian program terdapat deklarasi variabel let n sama dengan 5. Nilai n ini menunjukkan ukuran matriks, yaitu 5 kali 5. Artinya program akan mencetak matriks dengan baris dan 5 kolom. Jika kita ingin ukuran matriks yang berbeda, misalnya 3 kali 3 atau 6 kali 6, tinggal ubah angka 5 pada variabel n. Selanjutnya ada baris konsol log. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan judul di layar agar ketika program dijalankan kita tahu ukuran matriks yang sedang ditampilkan. Tanda n ini digunakan untuk memberi baris-baris setelah teks supaya hasil tampilan lebih rapi. Lalu kita di bagian perulangan serang itu bukan correlate ini. Mari kita bahas satu persatu. Perulangan pertama, correlate ini
Berfungsi untuk mengatur baris matriks. Jadi selama nilai I masih kurang dan n program akan terus mengulang baris tersebut untuk setiap baris. Di dalamnya dibuat variabel baris dengan ini, yaitu string kosong yang nanti akan diisi dengan angka 1 dan 0. Kemudian ada kode perulangan kedua for let. Bertugas membuat kolom di setiap baris. Di inilah isi matriks ditentukan bagian, dan yang penting ada di dalam tanda kurung ini. Ini adalah operator ternary atau bentuk singkat dari kondisi F. Maksudnya jika nilai I sama dengan C, maka isi elemen tersebut adalah 1. Jika tidak sama, maka nilainya 0. Karena di matriks posisi diagonal utama adalah ketika baris kolom dan kolomnya memiliki indeks yang sama, misalnya 0,0, 0,1, 1,1, atau 2,2 dan seterusnya. Setiap kali angka ditambahkan ke variabel baris, program juga menambahkan spasi setelah agar mencetak terlihat rapi. Setelah perulangan kolom tersebut untuk satu baris tersebut langsung ditampilkan dengan konsol log ini. Dengan begitu setiap baris akan muncul di baris baru di konsol, membentuk tampilan seperti matriks. Kalau kita jalankan program ini, hasilnya seperti berikut. Ini matriks 5x5, dan hasil tersebut terlihat jelas bahwa semua angka diagonal utama bernilai 1, sedangkan sisanya adalah 0. Inilah yang disebut matriks identitas, yang sering digunakan dalam perhitungan matematika, khususnya di bidang aljabar linear. Secara umum, program ini menjelaskan konsep penting dalam pemrograman, yaitu 1. Pengulangan besaran untuk membentuk struktur 2 dimensi seperti tabel atau matriks. Kondisi F atau ternary untuk membedakan posisi tertentu dalam perulangan. Ketiga, yaitu penggunaan operator logika sederhana untuk menentukan elemen diagonal. Program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya menambahkan input dari pengguna atau menentukan ukuran n, atau mengganti nilai diagonal dengan angka lain, bahkan bisa dikombinasikan dengan tampilan visual HTML agar hasilnya terlihat lebih seperti tabel di layar, bukan hanya di konsol. Jadi kesimpulan program ini karena lanjut ke tugas yang ketiga. Jadi saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dua spesies, yaitu spesies A dan spesies B. Tujuan utama program ini akan melihat pada bulan beberapa. Pertama, di bagian awal program, populasi awal ini artinya, dan let A, let B ini artinya pada simulasi jumlah spesies A ada 100 ekor, sedangkan spesies B jauh lebih banyak, yaitu 500 ekor.
Kemudian ada dua variabel yang mengatur perubahan populasi setiap bulan. Ini CS6. Dari sini kita tahu setiap bulan spesies A bertambah 10%, sedangkan spesies B berkurang 5% dari jumlah sebelumnya. Ini bisa menggambarkan situasi alam seperti misalnya spesies A lebih cepat berkembang biak, sedangkan spesies B mulai berkurang karena faktor lingkungan atau kalah bersaing. Selanjutnya program membuat variabel perhitungan bulan. Ya, lalu ada bagian untuk menampilkan teks terbuka di konsol. Ini output ini cuma penanda agar hasilnya nanti lebih rapi saat dilihat di terminal atau di konsol. Bagian utama dari program ini adalah di perungan web. Ruangan ini akan terus berjalan selama populasi A masih lebih kecil atau sama dengan populasi B. Jadi selama A belum melampaui B, program akan terus menghitung pertumbuhan tiap bulan. Dalam loop barisan konsol ini barisan konsol ini digunakan untuk menampilkan jumlah masing-masing populasi setiap bulan. Topik set ini digunakan untuk membulatkan angka supaya hasilnya tidak pakai koma. Setelah itu populasi diupdate, populasi A ditambah dengan 10% dari dirinya sendiri. A plus A ini populasi B dikurangi dengan 5% dari dirinya sendiri. Setelah perhitungan selesai bulan pertama 1, ya, bulan plus. Loop ini akan terus berjalan otomatis sampai akhirnya jumlah A melebihi B. Begitu kondisi A B tidak terpenuhi lagi, program keluar dari loop. Terakhir, di bagian penutup program menampilkan hasil akhir ini. Bulan 1 karena nilai bulan sudah terlanjur ditambah 1 di akhir perulangan terakhir, yang tampilkan adalah bulan terakhir saat A benar melampaui B. Kalau dijalankan hasilnya bakal kelihatan seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Populasi A melampaui B, artinya setelah 18 bulan jumlah spesies A akhirnya lebih besar daripada B. Kesimpulan, program ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan eksponensial kecil 10% bisa mengalahkan penurunan lambat 5% jika berlangsung cukup lama. Oke, kita lanjut ke tugas yang keempat. Baik, kali ini saya akan menjelaskan program JavaScript dengan judul program simulasi kecepatan.
mobil balap berputaran. Program ini digunakan untuk mensimulasi perubahan kecepatan mobil balap selama beberapa bulan, beberapa putaran, dengan kecepatan yang bisa naik atau turun tergantung kondisi tertentu. Pertama, di bagian atas program Anda, artinya program ini tidak menggunakan input dari pengguna, tapi memiliki data tertentu langsung di dalam kode. Lanjut ke bagian data awal. Lihat kecepatan 80 km per jam. Di sini warna mobil awal adalah 80 km per jam. Mobil akan melakukan 12 putaran atau lap. Setiap kali melewati putaran, kecepatan akan naik 5% dari kecepatan sebelumnya. Namun setelah setiap 3 putaran, kecepatan akan turun 10% untuk mensimulasikan kondisi seperti kelelahan mesin, haus, atau tambahan performa, pembatasan performa. Kemudian ada variabel total kecepatan yang berfungsi untuk menyimpan total kecepatan dari semua putaran nantinya. Nilai N akan digunakan untuk menghitung kecepatan rata-rata. Di bawahnya ada konsol simulasi kecepatan mobil balap. Bagian ini hanya untuk menampilkan judul konsol agar hasilnya lebih rapi dan mudah dibaca. Selanjutnya masuk ke bagian inti program untuk pengulangan for. Ini untuk forlet lab. Konsol log. Ulangan ini berjalan dari putaran ke-1 sampai putaran ke-12. Di setiap putaran pertama-tama kecepatan mobil dinaikkan 5%. Kecepatan plus sama dengan kecepatan. Artinya kalau sebelum kecepatan 80 km per jam, maka setelah pertama kecepatannya jadi 84 km per jam. Kemudian ada kondisi lap ini berarti setiap kelipatan 3, misalnya putaran ke-3, ke-6, ke-9, dan ke-12, program akan menurunkan kecepatan lebih besar sebesar 10%. Bagian ini mensimulasikan efek performa mobil yang menunjukkan setelah berlap-lap. Setelah kecepatan diperbarui, hasilnya ditampilkan ke layar menggunakan konsol ini. Fungsi topic sheet ini digunakan untuk menampilkan angka desimal dengan 2 digit di belakang koma supaya lebih rapi, misalnya 92,57 km per jam. Selain menampilkan hasil, program juga menambah kecepatan tiap lap ke variabel total kecepatan. Setelah semua putaran selesai, program menghitung kecepatan rata-rata dengan rumus rata-rata total kecepatan total putaran.
Jadi total semua kecepatan dibagi jumlah putaran, kemudian hasil ditampilkan di konsol ini. Dengan begitu kita bisa tahu berapa kecepatan rata-rata mobil selama 12 lap. Meskipun kecepatan naik turun di setiap putaran, kalau dijalankan hasilnya akan menampilkan daftar kecepatan per putaran dari putaran 1 sampai putaran ke-12. Lalu di bagian akhir muncul kecepatan rata-ratanya. Kita lanjut ke tugas kelima. Nah, tujuan dari program ini untuk mensimulasikan bagaimana sebuah virus menyebar di antara penduduk sebuah kota dari hari ke hari sampai akhirnya seluruh penduduk terinfeksi. Pertama kita lihat dulu pembagian data awal pada program. Lihat total penduduk 1000, terinfeksi 5, dan hari 1. Di sini dijelaskan bahwa total penduduk kota adalah 1000 orang, dan pada hari ini pertama sudah ada 5 orang yang terinfeksi virus. Pada hari ini realisasi dengan angka 1 karena simulasi dimulai dari hari pertama. Kemudian program menampilkan fitur simulasi ke layar perintah konsol log. Ini konsol log, tanda N, tanda set, supaya hasilnya konsol sudah rapi. Bagian utama dari program mobile ini artinya perulangan akan terus berjalan selama jumlah orang yang terinfeksi masih lebih sedikit dari total penduduk. Itu semua penduduk sudah terinfeksi, perulangan otomatis berhenti. Dalam perulangan baris pertama menampilkan jumlah orang yang terinfeksi pada hari itu. Masalah kali ini fungsi Taufik Sheet dipakai untuk membulatkan angka bilangan bulat tanpa desimal. Selanjutnya ada bilangan yang menentukan jumlah baru setiap harinya. Lihat penularan baru. Artinya setiap orang yang terinfeksi akan menularkan virus ke 2 orang sehat. Jadi kalau hari ini ada 10 orang terinfeksi, maka besok akan ada tambahan 20 kasus baru. Namun supaya tidak melebihi jumlah penduduk, program menambahkan pembatasan. Terinfeksi, kondisi ini memastikan bahwa jumlah orang yang terinfeksi tidak pernah
Dari total penduduk kota karena mustahil ada orang yang terinfeksi lebih dari jumlah penduduk sebenarnya. Setelah itu, jumlah penularan baru ditambahkan oleh total penderita. Lalu program memperlindungan orang yang sembuh setiap harinya. Sembuh artinya 10% dari total penderita sembuh setiap hari, sehingga jumlah orang yang terinfeksi akan sedikit berkurang. Ini membuat simulasi terasa realistis karena tidak semua orang terkena virus terus-menerus sakit. Selanjutnya, program lakukan pembulatan kembali terinfeksi sangat Sinetron digunakan untuk membulatkan angka terdekat dan memastikan nilainya tidak melebihi total. Kemudian variabel hari ditambah 1 di akhir setiap ulangan hari plus. Ini menandakan bahwa simulasi berpindah ke hari berikutnya. Begitu berulang selesai, artinya semua penduduk terinfeksi. Konsol log hari ini dua baris ini menampilkan jumlah total orang yang terinfeksi dan pada hari ke berapa seluruh penduduk akan tertular. Kalau program dijalankan, hasilnya akan menampilkan daftar seperti ini. Dan seterusnya sampai akhirnya semua 1.000 orang dinyatakan terinfeksi. Jadi secara keseluruhan program ini menggambarkan bagaimana virus bisa menyebar secara cepat jika tingkat penularannya tinggi. Selain itu, program ini juga memperlihatkan penggunaan beberapa konsep penting dalam JavaScript seperti perulangan wait untuk proses yang berlangsung terus-menerus sampai kondisi terlalu cepat dan tertentu tercapai. Percabangan IF untuk membatasi jumlah maksimum agar tidak melebihi total penduduk. Operator aritmatika dan pembulatan untuk menghitung penularan dan kesembuhan drastis. Logika simulasi di mana kita menentukan data dan kondisi untuk membuat skenario di data. Program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan tingkat penularan yang berubah setiap hari atau memasukkan data input dari pengguna seperti jumlah penduduk dan tingkat kesembuhannya. Kesimpulannya, meskipun sederhana, program ini cukup menarik karena menggambarkan konsep pertumbuhan eksponensial yang sering terjadi pada penyebaran penyakit di dunia nyata. Baik, lanjut ke tugas yang ke-6. Udah dimulai. Kalau ini 20 tahun mas, 10 tahun udah efek
Fungsi dokter mendapat gunawan harian 5 yaitu versi baru di HTML. Ini penting supaya browser tahu cara membaca kode dasar. HTML itu menunjukkan bahwa bahasa dokumen ini adalah bahasa Indonesia. Namun dan membaca layar accessibility. Meta versi ini menentukan karakter decoding UTF 8 supaya 5 huruf termasuk bold dan yang masih bisa tampilkan sebentar. Metode ini membuat tampilan game responsif di beberapa tempel dengan font lebar sesuai layar pengguna. Menambahkan judul halaman di tab browser link untuk menghubungkan file CSS yang mengatur desain halaman. Kelas ini pada dasar yang menampung suatu TV digunakan untuk dan memberi batas pada seluruh konten web. Displays leader bagian atas halaman yang berisi latar belakang fitur profil pertama in leader section fungsi sebagai identitas utama halaman. Display header elemen kosong yang digunakan untuk menampilkan warna biru latar belakang di bagian atas jelas melalui CSS agar terlihat seperti banner. Ini menampilkan foto profil surat menggunakan atribut seksi untuk lokasi file gambar dan itu untuk deskripsi alternatif jika gambar gagal dilihat. Saat ini ada nama besar halaman. Kelas konten digunakan untuk mengatur layout kolom menggunakan CSS. Oops. Kiri berisi data privasi, right sisi kanan berisi pendidikan dan pengalaman. Konten ini menandai bagian terpisah dari konten agar mudah diatur dan diberi animasi dengan JavaScript. Kedua, para judul bagian profil ini akan berisi deskripsi elemen pertama nomor ini untuk itu menampilkan profil stok siapkan tapi kontak dan
peralihan fungsi utama skill utama. Plus ini juga digunakan untuk animasi Admin, skill nanti oleh JavaScript. Strong text file digunakan untuk nama jurusan atau sekolah. Kapan? PM ini teks miring untuk penjelasan tambahan misalnya tahun 60. Dan ini menempatkan tahun di kanan menggunakan jasa slot legal untuk pengalaman. Jalan ya, ini kalau si pembatas seperti ini untuk pengalaman menampilkan daftar pengalaman baca atau proyek yang pernah dilakukan menggunakan hutan grafik dan mudah diatur jaraknya dengan CSS. Saya menjelaskan tentang CSS. Support telepon panggil ini untuk memilih atur jenis huruf sama halaman agar menggunakan font. Jika font itu tidak tersedia maka proses menambah seri ini kesan modern dan profesional. Black color ini berwarna latar belakang pakai warna sangat tenang supaya IGTV terlihat bersih dan nyaman dibaca. Margin 0, menghapus jarak default dari seluruh halaman agar menempel rapat di tepi browser. Color mengatur warna teks jadi kebutuhan agar tidak melelehkan saat menghalalkan mata saat baca. Ini lebar halaman di atas 80% dari lebar layar baca zoom di sisi kanan supaya tidak terlalu penuh. Margin 40 px ini memberi jarak 40 pixel dari atas dan bawah serta otomatis menambahkan jarak horizontal. Untuk background ini dasar kontainer supaya isi teks dengan latar belakang abu-abu situ tambahkan bayangan lembut di sekitar situ agar terlihat seperti video yang melayang. Berradius pilih mesin membuatkan sedikit kotak agar tampil lebih halus. Jika perlu ini agar isi di dalam tidak keluar area titik untuk bagian dasar ini nah untuk ini sebagai nama dan foto
Position relatif jadi acuan posisi elemen di dalam hal misal fotografi yang diposisikan absolut padding bottom 40 detik ruang bawah agar namun tidak terlalu menempel ke situ untuk background color ini warna utama warna height 100 px tinggi pena biru 400 pixel lebar lambat menentukan ukuran foto seperti 120 detik ini portrait radius 50% membuat foto jadi arahnya objek memastikan foto tidak gembeng setup proporsional untuk 5 px solid white beri garis putih seperti foto upper kontras dengan background biru di position absolute ini akan ini meletakkan foto tepat di tengah bagian atas berbicara dari video margin top 90 menurunkan teks nama supaya tidak menambah foto font size 26px ukuran huruf besar agar nama menonjol untuk spacing menambahkan jarak antar huruf supaya lebih elegan mengaktifkan flexbox untuk bagi area isi menjadi 2 kolom kiri dan kanan untuk padding 40 px memberi ruang dalam antara isi dengan kontainer px ini 40 px ini jarak antar kolom kiri dan kanan kolom kiri berisiko profil, kontak, dan kealiran sempit. Kolom kanan berisi pendidikan dan pengalaman luas. Pengaturan ini membuat layout seimbang secara visual. Fungsi Batam ini biru di bawah situ bukan garis itu membuat garis bawah hanya pada teks bukan seluruh garis selain bottom split page menambahkan jarak antara foto dan teks di bawahnya. Color ini berarti sedikit lebih gelap agar terlihat luas. Fungsi section margin memberi jarak antara bagian agar tidak rapat. Tulis style ini menghilangkan boleh tanda titik dari daftar
So, testing ini membesar bawahan dari rel akan lebih rapi. Sini untuk menambah sedikit jarak antar baris item agar mudah dibaca. Dan tahun ini merupakan tahun kelulusan untuk tahun ini merupakan tahun kelulusan itu kanan baris pendidikan. Buat saya ini itu berapa sih mas? Dengan itu belajar di nanti sudah dengan nama sekolah di sudah membuat 5 titik itu dalam baris grid, display grid buat hitungan 105 kolom. Fitur elemen semu yang menambahkan titik generasi warna biru dengan efek visual untuk cantik bagian keahlian bisa digunakan jika indikator screen untuk fungsi media next. Ini artinya aturan di dalam blok ini hanya aktif ketika level layar nanti biasanya ukuran dapat sesuatu untuk flex mengubah layout dari 2 kolom tertentu 1 kolom untuk agar lebih terbaca di layar kecil. Ini kolom kiri dan tekan mengambil seluruh level layar. Menentukan ukuran nama agar tetap proporsional di layar kecil. JavaScript pada JavaScript ini berfungsi untuk menambahkan efek animasi muncul halus, flattening dari bawah, bisa halaman diklik ke bawah, dengan setiap bagian seperti profil, kontak, keahlian dan lainnya. Tetapi untuk satu persatu saat pengguna menggulung halaman. Pada Windows adalah browser utama tempat halaman ditampilkan. Untuk jalankan fungsi ini setiap kali menampilkan halaman bawah atau atas. Untuk consumption ini akan mengambil semua elemen seksi baik untuk section mengambil semua elemen section dari tempel kami misalnya kalian jadikan halaman seksi berisi kumpulan semua bagian penting yang mau diganti efek animasi. Vortex ini digunakan untuk satu persatu elemen dalam section. Jadi setiap
di sini mewakili sistem dalam sistem. Artinya program akan memeriksa subsection satu persatu untuk saat kamu bermanfaat. Fungsi resmi, fungsi get bonding melakukan untuk mengambil posisi elemen di layar, gunanya berupa objek yang berisi data sebagai posisi atas dan elemen tersebut. Tapi ini program bisa tahu apakah section itu sudah melakukan pembayaran atau belum. Untuk ya adalah tinggi layar browser misalnya 800 pixel. Stop ini adalah jarak antara bagian atas section dan bagian atas layar. Untuk opacity membuat elemen jadi satu nama penuh, nilai mouse saran satu derajat transform menunjukkan posisi elemen ke tempat semula. Awalnya elemen bisa ke bawah, nanti jelaskan bagian kedua, lalu tidur akan menggesernya kembali ke atas itu dari bawah. Coba bagian dokumen ini mengambil semua elemen section seperti sebelumnya. Mengatur properti gaya awal untuk setiap section. Nah, ini menyembunyikan semua elemen saat elemen pertama kali dimuat tidak terlihat nilai berarti transparan sebelumnya. Ini transform geser posisi tersebut semua elemen ke bawah jauh 40 pixel. Jadi sebelum bergulir elemen berada sedikit di luar posisi aslinya. Untuk teks ini menambahkan efek transisi halus selama 0,8 detik untuk semua perubahan gaya LS seperti animasi berambut pelan dari awal dan akhir. Karena ketika nanti operasi berubah dari 0 ke 1 dan terakhir dari 30 px ke 0, maka akan muncul efek animasi lembut 0,8 detik. Terima kasih sudah menonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.